Ah, Kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan tugas 4 dengan judul lingkungan pembentukan batuan karbonat dengan saya atas nama Ridwan Syarun dengan NIM R1C1240448 ingin mempresentasikan PPTGO. Terus lingkungan pengendapan pembentukan batuan karbonat umumnya terjadi di laut dangkal, contohnya seperti platform dan reef, dan ada juga di laut dalam atau pelagi, contohnya turbidit dan rediposit, di mana produksi organisme karbonat tinggi. Ekosistem utama meliputi paparan karbonat dengan zona spesifik seperti laguna, terumbu hingga lereng. Proses ini sering dipengaruhi oleh energi ombak, kedalaman laut, dan pasokan sedimen plastik yang rendah, serta ada juga di lingkungan pengendapan pembentukan batuan karbonat terbentuk di darat. 1. Laut dangkal. Laut dangkal adalah perairan laut dekat pantai dengan kedalaman kurang dari 200 meter, sering disebut sunlight zone karena cahaya matahari tembus ke dasar. Wilayah ini sangat produktif, hangat, kaya biota atau terumbu karang, ikan, dan menjadi sumber pangan terbesar di Indonesia. Contohnya adalah wilayah paparan Sunda. Yang satu, tipe 1 itu reef terumbu karang adalah struktur batuan karbonat yang terbentuk dari akumulasi kerangka organisme laut, terumbu karang atau koral yang hidup di perairan dangkal, hangat dan jernih. Reef juga dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu flying reef atau terumbu tepi, barrier reef, terumbu penghalang, dan atol atau terumbu cincin. Terus kedua, ada plankton karbonat, merupakan suatu tubuh sedimen karbonat berskala besar berkembang di lingkungan laut dangkal dan tersusun terutama oleh akumulasi kalsium karbonat ya CO3 yang dihasilkan oleh aktivitas organisme maupun presipitasi kimia. Ada beberapa dari gambar ilustrasi reef dan ilustrasi platform. Terus yang kedua, lingkungan pengendapan laut dangkal. Laut dalam. Laut dalam adalah lingkungan laut dengan kedalaman lebih dari 200 meter yang berada di luar batas landas kontinen dan mencakup zona batial hingga abisal. Pada zona ini intensitas cahaya sangat terbatas sehingga tidak ada, atau zona afotik sehingga aktivitas fotosintesis tidak berlangsung. Tipe pertama itu turbidit atau gaya ilmiah adalah suatu sedimen yang diendapkan oleh mekanisme arus turbid atau turbidity current. Sedangkan arus turbid itu sendiri adalah suatu arus yang memiliki suspensi sedimen dan mengalir pada dasar tubuh cairan karena mempunyai kerapatan yang lebih besar daripada cairan tersebut. Kenen dan Magliorini tahun 1950. Dan tipe kedua itu redeposit system adalah sistem yang pengendapan sedimen yang terbentuk dari material yang sebelumnya telah diendapkan, kemudian mengalami erosi, transportasi ulang, dan diendapkan kembali di lokasi yang berbeda. Proses ini umum terjadi akibat pengaruh gaya gravitasi, arus laut, atau gangguan lingkungan lainnya. Ilustrasi lingkungan turbidit. Ilustrasi dari deposit. Ada ini gambar tambahan dari model sistem turbidit, yang dimana itu gambar A berupa quartzite granite atau sunrise, dan gambar B itu fine granite atau moonrise yang ditemukan oleh Redding dan Rickard 1994. Yang dimana itu sistem turbidit quartzite granite terbentuk pada wilayah aktif margin. Jarak transportasi material sedimen yang relatif pendek, memiliki shelf yang sempit, transportasi yang tidak efisien, kecekungan, sehingga menghasilkan jenis kipas progading. Pada sistem ini, rasio pasir ke servit tinggi pada channel dan pada kipas utama, dan rasio ini perlahan berkurang di pinggiran channel dan pinggiran kipas. Dan pada gambar 2 itu atau sistem turbid fine granite terbentuk pada wilayah pasif margin dengan sungai-sungai panjang yang membawa material sedimen menuju delta. Memiliki shelf yang luas dan transportasi yang efisien ke dalam basin, sehingga menghasilkan basin system
Tingginya rasio pasir ke serpi terjadi di dasar lereng dan di bagian kipas terluar, sedangkan rasio ini mengecil pada kipas bagian tengah. Dapat dilihat pada gambar beda A dan B. Terus yang ketiga, lingkungan pengendapan darat. Darat merupakan bagian permukaan bumi yang tidak tertutup oleh air laut dan termasuk dalam lingkungan kontinental. Secara geologis, daratan mencangkup berbagai bentuk morfologi seperti pegunungan, dataran, lembah, dan plato yang terbentuk akibat proses endogen atau tektonik dan vulkanisme maupun eksogen maupun atau pelapukan erosi dan sedimentasi. Lingkungan darat dicirikan oleh dominasi proses subaerial, yaitu proses yang berlangsung di atas permukaan air. Sedimen biasanya berasal dari hasil pelapukan batuan yang kemudian diangkut oleh agen seperti air, sungai, angin, atau es. Endapan yang terbentuk dapat berupa aluvial, eolian, maupun fluvial. Kesimpulan pada PPT ini berupa secara keseluruhan lingkungan darat, laut dangkal, dan laut dalam merupakan satu kesatuan sistem geologi yang saling terhubung dalam proses sedimentasi yang dimana lingkungan darat berperan sebagai sumber utama material, laut dangkal sebagai zona transisi yang aktif di mana pengendapan sedimen terjadi di jumlah besar, dan laut dalam yang proses sedimentasi didominasi oleh pengendapan material halus dan mekanisme gravitasi seperti arus turbiditas. Terima kasih, itulah hasil dari presentasi PPT saya dan saya akhiri.